Kembali lagi di Bedah Buku bersama Haji, Hana, dan Oji. Jadi hari ini kita berdua akan membahas buku Atomic Habits. Ya, mungkin ya di antara kalian ada yang udah pernah baca buku tentang Atomic Habits ini. Siapa yang udah pernah baca? Komen di bawah. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana sih Kak cara membangun kebiasaan di zaman era globalisasi ini. Itu apa Koci? Kita itu harus membuat sesuatu menjadi lebih mudah. Jadi kayak misalkan kalau Kak Hana itu melihat sampah tapi nggak diambil, itu kan tidak baik. Tapi karena melihat sampah terus Kak Hana ambil, itu kan perubahan yang kecil. Ketika kita melihat sampah itu, kita tuh jangan ini siapa sih yang buang sampah di sini? Ya kalian nggak usah banyak omong, tapi kalian lakuin, ambil sampah itu terus kalian buang ke tong sampah. Betul. Itu contoh kecil dari membuat sesuatu menjadi lebih mudah. Terus yang kedua, kita itu harus action teman-teman. Misalnya nih, Kak Oci nih pengen rajin baca buku, tapi hanya diungkapin di pikiran, pengen baca buku, tapi gak ada aksi yang dilakuin. Harusnya mencari buku, ya kan? Iya, menyiapkan bahan bacaan. Kalau udah ada bahan bacaannya kan kita pasti, oh iya nih, gue pengen rajin baca buku, kita ambil bukunya. Jadi ada keinginan kita untuk melakukan keinginan yang kita mau. Betul gitu. Sekali. Yang aku dapetin dari buku ini adalah satu, perubahan kecil apapun itu akan berpengaruh ke depannya. Setuju. Ya, seperti itu. Dan mengembangkan bakat apa yang kita punya, seperti itu. Jadi misalkan nih, ada seorang perokok di dalam buku ini ya, katanya menceritakan gini. Ada seorang perokok. Nah, ketika ditawari, ada seorang perokok yang akan mengubah dirinya untuk tidak merokok lagi, gitu kan. Nah, kemudian suatu hari di tempat tongkrongannya ditawari rokok itu, nih mau rokok enggak, gitu kan. Terus orang itu bilang, saya bukan perokok. Berarti dia menjelaskan bahwa identitas dia untuk tidak dan bukan sebagai perokok, seperti itu. Tetapi ada satu lagi yang memberikan, nih mau rokok enggak? Tidak, saya sedang tidak merokok. Berarti identitas dia adalah sedang berubah untuk tidak merokok. Kalau kita akan melakukan suatu perubahan, kita mulai dari identitas, dimulai dari diri kita sendiri, ya kan? Terus setelah identitas itu poin apa lagi Koci? Selain identitas adalah aksi, betul yang tadi kata Kak Hana bilang. Aksi. Nah, dan hasil dari proses kitanya, seperti itu. Aksi ini bisa dijelaskan lebih lanjut Kak? Ya, aksinya itu bagaimana? Yaitu kalau misalkan kita cuma hanya bilang doang gitu ya, kayak tadi tuh yang cuma pengen ini, bisa ini, kayak gitu kan. Tapi kita diem aja di tempat, aku pengen deh bisa berkuda, tapi aku diem aja, itu gak ada aksinya kan. Cuman omongan ya? Nah, cuman omongan gitu, makanya harus ada aksi. Hingga yang terakhir nih, poin ketiganya yaitu hasil. Hasil apa yang sudah kita perbuat dari perubahan kecil-kecil kita ini. Jadi teman-teman, poin yang dibahas Coach ini ada 3. Yang pertama identitas, itu dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua itu adalah aksi. Aksi itu proses gimana kita ngejalanin keinginan kita itu apa, untuk memenuhi keinginan kita itu apa. Dan yang terakhir itu adalah hasil. Hasil itu adalah sesuatu yang kita peroleh dari hasil kita melakukan proses serta mengidentifikasi identitas. Oke nih teman-teman, kira-kira apa sih yang kita dapetin setelah kita membaca buku ini? Coba kita mulai dari Kak Oci dulu ya. Oke, dari aku itu perubahan kecil adalah aku kan jarang bersih-bersih ya, gitu kan. Jarang bersih-bersih, jadi mau lihat sampah juga saya tuh biasa aja gitu. Kalau bukan sampah saya nggak akan ambil. Tapi setelah baca buku ini, saya jadi membersihkan kamar, karena mulai dari kecil aja bisa merubah. Buktinya kamar saya sekarang jadi rapi gitu. Itu contoh perubahan kecil jadi perubahan besar ya teman-teman. Sekarang dari aku nih Kak, perubahan kecil yang menjadi perubahan besar dalam hidup aku. Yang pertama itu ketika mengerjakan tugas kuliah tentunya. Dulu itu aku suka menunda-nunda tugas, kayak masih lama betul, ya kan? Tugasnya buat seminggu lagi. Tapi semakin kita lama-lama itu tugas semakin numpuk ya, yang akhirnya bikin kita stres dan kita capek sendiri. Jadi mulai sekarang setelah baca buku ini, aku dikasih tugas aku langsung kerjain, mau beres mau enggak, pokoknya udah ada proses yang kita lakuin. Betul. Ya kan, dari tugas kerjain dan sampai sekarang itu aku terapin, dan semua tugas perkuliahan alhamdulillah lancar. Jadi buat yang butuh motivasi, semangat hidup juga bisa membaca ini loh. Kita rekomendasiin buku Atomic Habits ini untuk kalian yang ingin melakukan perubahan
kecil menjadi perubahan besar. Semoga buku ini bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan juga meningkatkan diri kita untuk bisa berubah gitu kan, dan ada aksi dari perubahan itu sehingga menjadi hasil seperti itu. Yeay, semoga sharing kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ditunggu untuk seri selanjutnya. Bye.